Shalom, perkenalkan nama saya Gaius Bere. Saya mahasiswa IAKN Kupang dari Prodi Psikologi Kristen semester 1 kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu yang pertama tentang teori kepribadian Sigmund Freud. Menurut Freud, ada 3 komponen yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu id, ego, dan superego. Interaksi dan konflik antara 3 komponen tersebutlah yang menciptakan kepribadian seseorang. Ego adalah keadaan sadar, id adalah ketidaksadaran, dan superego adalah kerangka moral atau etika yang mengatur bagaimana ego beroperasi. Id adalah komponen kepribadian yang primitif dan naluri. Id adalah bagian dari ketidaksadaran yang berisi semua dorongan dan impuls, termasuk apa yang disebut libido, sejenis energi seksual umum yang digunakan untuk segala sesuatu, mulai dari naluri bertahan hidup hingga apresiasi seni. Ego adalah satu-satunya bagian dari kepribadian sadar. Itulah yang disadari orang ketika mereka berpikir tentang diri sendiri, dan itulah yang biasa mereka coba proyeksikan kepada orang lain. Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani. Yang berikut tentang teori kepribadian Alfred Adler. Teori kepribadian Alfred Adler berfokus pada perasaan rendah diri dan bagaimana perasaan tersebut memotivasi seseorang untuk berkembang menjadi superior. Berikut adalah beberapa prinsip dan teori kepribadian Alfred Adler. Yang pertama, rasa rendah diri. Adler percaya bahwa setiap orang memiliki rasa rendah diri sejak lahir yang merupakan perasaan malu dan tidak mampu. Perasaan ini mendorong manusia untuk berkembang dan menjadi superior. Yang berikut, gaya hidup. Adler percaya bahwa setiap orang memiliki gaya hidup yang berbeda-beda dan bahwa ambisi seseorang menjadi sumber inspirasi yang berkelanjutan. Yang berikut, finalisme fiksi. Adler percaya bahwa orang-orang menggunakan fiksi-fiksi secara aktif dan kehidupan sehari-hari mereka. Ia menyebut sebagai finalisme fiksi. Yang berikut, tugas utama kehidupan. Adler mengusulkan bahwa kita semua memiliki tiga tugas utama kehidupan, yaitu pekerjaan, persahabatan, dan cinta. Yang berikut, urutan kelahiran. Adler menekankan pada pengaruh lingkungan dan urutan kelahiran. Misalnya, Adler berpendapat bahwa anak pertama akan menerima seluruh perhatian orang tuanya, sementara anak-anak berikutnya tidak akan mendapatkan perhatian yang sama. Yang berikut, tipe kepribadian. Adler mengenali 4 tipe kepribadian, yaitu tipe belajar, tipe penghindar, tipe penguasa, dan tipe suka membantu sosial. Yang berikut tentang teori kepribadian Carl Gustav Jung. Teori psikologi kepribadian Carl Jung, yang juga dikenal sebagai psikologi analitis, adalah pendekatan holistik yang memadukan jiwa manusia. Teori ini menekankan pentingnya jiwa individu dan pencarian
pribadi untuk mencapai keutuhan. Berikut adalah beberapa materi singkat dari teori kepribadian Chuck Jung. Yang pertama, tipe kepribadian. Jung percaya bahwa setiap orang memiliki satu tipe kepribadian sejati yang tidak bisa diubah. Yang berikut, kesadaran dan ketidaksadaran. Jung membedakan antara kesadaran dan ketidaksadaran pribadi serta ketidaksadaran kolektif. Kesadaran melibatkan ego, yaitu nalar, logika, perasaan, dan ingatan. Ketidaksadaran pribadi berisi pengalaman yang dilupakan, terutama yang tidak menyenangkan. Ketidaksadaran kolektif berisi ingatan terpendam individu dan leluhurnya yang berupa arketipe dan insting. Yang berikut arketipe. Jung berpendapat bahwa arketipe merupakan elemen fundamental jiwa manusia yang bersifat bawaan dan diwariskan. Arketipe dapat ditemukan dalam mitos, dongeng, agama, seni, dan mimpi. Yang berikut, ekstroversi dan introversi. Jung berpendapat Jung membedakan dua tipe sikap, yaitu ekstroversi dan introversi. Ekstroversi dikaitkan dengan kepribadian yang supel dan banyak bicara, sedangkan introversi dikaitkan dengan kepribadian yang tenang dan reflektif. Yang berikut, persona. Jung menyebut cara individu dengan sadar menempatkan diri keluar sebagai persona. Yang berikut, fungsi psikologis. Jung menyimpulkan bahwa terdapat 4 macam fungsi psikologis, yaitu perasaan, pemikiran, penginderaan, dan intuisi. Berikut tentang teori kepribadian Erik Erikson. Dalam psikologi perkembangan banyak dibahas mengenai bagaimana tahap perkembangan sosial anak di antara tokoh yang memberikan kontribusi dalam hal ini adalah teori perkembangan psikososial Erik Erikson. Erikson mengatakan bahwa istilah psikososial dalam kaitannya dalam perkembangan manusia berarti bahwa tahap kehidupan seseorang dari lahir sampai mati dibentuk oleh pengaruh-pengaruh sosial yang berinteraksi dengan suatu organisme yang menjadikan seseorang matang secara fisik dan psikologi. Tahap perkembangan psikologi sosial menurut Erik Erikson. Tahap yang pertama usia 0 sampai 1 tahun, yaitu kepercayaan vs ketidakpercayaan. Tahap yang kedua yaitu usia 1 sampai 3 tahun, yaitu otonomi vs rasa malu dan ragu. Tahap yang ketiga yaitu usia 3 sampai 6 tahun, yaitu inisiatif vs rasa bersalah. Tahap yang keempat yaitu usia 7 sampai 11 tahun, yaitu industri
atau kompetensi vs inferioritas. Tahap yang kelima usia 12 tahun sampai 16 tahun yaitu identitas vs kepemimpinan. Tahap yang keenam usia 19 sampai 29 tahun yaitu keintiman vs isolasi. Tahap yang ketujuh usia 30 sampai 64 tahun yaitu generativitas vs stagnasi. Tahap yang ke-8 usia 65 tahun ke atas yaitu integritas ego vs keputusasaan. Psikologi adalah aspek yang berkaitan dengan kesehatan mental, pikiran, dan perilaku seseorang terhadap tuntutan sosial. Secara umum, psikososial dapat berkembang mulai dari masa kanak-kanak hingga lanjut usia. Untuk mengenal tahap perkembangan psikososial serta berbagai faktor yang dapat memengaruhi, mari simak ulasan berikut ini sampai tuntas. Psikososial adalah istilah orang mengacu pada hubungan pikiran, perilaku, dan kesehatan mental seseorang terhadap kebutuhan atau tuntutan kehidupan sosial. Istilah psikososial ini mulai dipopulerkan oleh seorang psikolog berkebangsaan Jerman, Amerika Serikat, yaitu Erik Erikson pada tahun 1950. Erik Erikson mengembangkan teori ini berdasarkan teori psikoanalisis dari Sigmund Freud. Menurut Erik Erikson, kepribadian manusia dapat berkembang melalui beberapa tahap, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Pada setiap tahapannya akan terjadi dua aspek bertentangan yang bisa berdampak positif maupun negatif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan psikososial secara umum perkembangan psikososial adalah teori yang menjelaskan bahwa terdapat dua faktor atau elemen yang memengaruhi kepribadian seseorang. Adapun dua faktor yang turut memengaruhi tahapan perkembangan psikososial adalah sebagai berikut. Yang pertama, konflik. Di setiap tahapannya akan ada konflik berbeda yang terjadi dan memengaruhi kepribadian dan kehidupan seseorang. Jika berhasil mengatasi konflik ini, seseorang dapat menjadi individu yang lebih kuat secara mental. Namun apabila gagal menangani konflik ini, seseorang mungkin tidak dapat mengembangkan keterampilan sosial yang kuat. Berikut pengembangan identitas ego. Faktor ini berkaitan dengan kesadaran diri yang dikembangkan melalui interaksi sosial. Menurut teori psikososial, identitas ego setiap manusia dapat terus berubah karena adanya informasi baru dan pengaruh dan pengalaman dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson seperti yang dijelaskan di atas. Tahapan berikut adalah tahapan perkembangan psikososial menurut Erik Erikson. Tahap yang pertama usia 0 sampai 1 tahun yaitu kepercayaan vs ketidakpercayaan. Tahapan perkembangan psikososial yang pertama akan terjadi pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada tahap ini bayi akan mulai belajar untuk mempercayai orang lain, terutama orang tua yang merawatnya. Apabila bayi merasa tidak dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang, ia akan mulai mengembangkan rasa percaya kepada orang lain. Sebaliknya, jika orang tua tidak konsisten dan abai dalam merawat bayi,
Bayi akan merasa insecure, curiga, cemas, dan kesulitan untuk mempercayai orang lain. Tahap yang kedua, usia 1-3 tahun, yaitu otonomi vs rasa malu dan ragu. Tahapan kedua dari perkembangan psikososial adalah konflik antara otonomi dan rasa malu dengan rasa malu dan ragu yang terjadi pada usia 1-3 tahun. Pada tahapan ini, anak akan mulai belajar mengenali pengendalian diri dan melakukan aktivitas secara mandiri. Karena itu, toilet training menjadi salah satu proses pembelajaran yang berperan penting dalam pengembangan kepribadian di fase ini. Jika orang tua berhasil mendorong anaknya untuk belajar mandiri di tahap ini, anak akan lebih percaya diri dan merasa aman saat mengambil risiko. Sementara apabila anak kerap dilarang untuk melakukan sesuatu secara mandiri, ia mungkin akan mengembangkan kepribadian yang pemalu, penuh keraguan, cenderung tergantung kepada orang lain. Tahap yang ketiga yaitu usia 3-6 tahun. Inisiatif vs rasa bersalah. Dalam tahap ketiga, anak akan semakin fokus untuk melakukan sesuatu dan menetapkan tujuannya berdasarkan pemikiran mereka sendiri. Tahapan ini biasanya berlangsung ketika anak-anak berusia 3-6 tahun dan terjadi interaksi sosial. Apabila anak mendapatkan kesempatan untuk bermain dan beraktivitas dengan orang lain, ia akan mengembangkan rasa inisiatif. Inisiatif mampu memimpin orang lain serta membuat keputusan sendiri. Di sisi lain, jika tidak diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain, anak cenderung mengembangkan rasa bersalah dan ragu dengan kemampuannya. Tahap yang keempat, usia 7-11 tahun, yaitu industri atau kompetensi vs inferioritas. Tahap yang keempat dalam perkembangan psikososial adalah konflik antara industri atau kompetensi dengan inferioritas. Melalui tahap ini, anak akan mulai mempelajari keterampilan khusus di sekolah. Mereka juga cenderung semakin sadar dengan kehadiran dirinya sebagai individu dan mulai membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Jika mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya sendiri, anak akan merasa percaya diri dan bangga dengan pencapaiannya atau kompeten. Namun, anak mungkin akan merasa rendah diri atau inferior apabila dirinya sering dibatasi oleh orang tua atau gurunya untuk mengembangkan kemampuan sendiri. Tahap yang kelima, usia 12-18 tahun, yaitu identitas vs kebingungan peran. Memasuki usia remaja, seseorang akan mulai mencari identitas dan jati dirinya sendiri. Karena itu, mereka umumnya akan mencoba berbagai pesona yang berbeda guna mengetahui jati dirinya. Jika berhasil tahapan pencarian jati diri ini, seseorang akan mampu untuk mempertahankan identitas dirinya. Di satu sisi, jika gagal menemukan jati dirinya pada tahap ini, seseorang kemungkinan akan mengalami krisis identitas di kemudian hari. Tahap yang keenam, usia 19-29 tahun, yaitu keintiman vs isolasi. Pada tahap perkembangan psikososial keenam, konflik akan berfokus pada hubungan intim dan membentuk komitmen jangka panjang dengan seseorang selain keluarga. Individu yang berhasil melalui tahap ini cenderung memiliki hubungan yang
langgeng dan bahagia. Namun jika tidak berhasil, mereka mungkin akan merasa kesepian, terisolasi hingga memicu depresi. Tahap yang ketujuh, usia 30 sampai 60 tahun, yaitu generativitas vs stagnasi. Tahap perkembangan psikososial selanjutnya terjadi pada usia 30 sampai 60 tahun. Tahapan ini akan berfokus pada kontribusi seseorang untuk masyarakat dan generasi penerus. Individu yang sukses menghadapi tahapan ini akan merasa dirinya berguna karena sudah berkontribusi pada masa depan masyarakat. Sebaliknya, jika tidak berhasil, mereka akan merasa stagnan dan tidak produktif. Tahap yang ke-8, usia 65 tahun ke atas, yaitu integritas ego vs keputusan. Tahapan terakhir dari perkembangan psikososial adalah konflik antara integritas ego dan keputusan yang terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Pada tahapan ini, lansia akan mulai merenungkan kehidupan yang telah dijalani. Jika merasa puas, ia akan menghadapi masa tua dan kematian dengan perasaan yang bangga. Namun jika memiliki penyesalan atau masih terdapat suatu hal yang belum bisa dicapai semasa hidupnya, ia mungkin akan merasa putus asa.